Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dahreni dengan NIM 1900266. Di sini saya akan memberikan tutorial dalam pembuatan peta animasi gempa bumi pada tahun 2021 dengan menggunakan QGIS. Nah, sebelum melakukan pembuatan peta animasi, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama tentunya adanya software pemetaan, yaitu QGIS, kemudian tidak lupa juga perangkat lunak yang memadai, dan yang terakhir itu ada data gempa bumi periode dari tahun 2021 pada tanggal 1 Januari dan hingga tanggal 25 Desember. Dan datanya ini didapatkan dari https://earthquakeusgs.gov. Nah, kemudian untuk tahap pelaksanaannya sendiri dimulai dengan mendownload terlebih dahulu pada laman yang telah tercantum di awal ya, ini di earthquakeusgs.gov. Kemudian kita klik custom pada magnitude dan data and time-nya. Untuk geographic region-nya sendiri kita klik word. Kemudian kita isikan di minimum angka 3 dan maksimum yang angka 9. Untuk start time-nya itu dari 1 Januari 2021 hingga 25 Desember tahun 2021. Kemudian setelah itu kita klik draw rectangle on map, lalu kita cari peta Indonesia, lalu kita drag dan crop di bagian negara Indonesia. Kemudian kita geser-geser terlebih dahulu hingga terlihat jelas petanya. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, setelah dirasa pas dengan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lalu klik use this region. Nah, setelah itu klik tanda plus pada output option, kita pilih CSV dan order by time new was first. Kemudian jika dirasa sudah pas, kita klik search dan data akan otomatis terdownload. Kemudian kita buka di Excel, formatnya ini masih acak-acakan, lalu kita ubah ke dalam format CSV terlebih dahulu dan mengganti namanya menjadi earthquake pada tahun 2021. Setelah itu klik save. Lalu simpan di folder sesuai dengan penyimpanan masing-masing. Untuk saya sendiri di folder mata kuliah pemodelan spasial pada pertemuan ke-16. Lalu setelah disimpan, data yang masih belum rapi ini kita rapikan terlebih dahulu. Dengan cara di Ctrl A, lalu ke data dan text to column. Ini di Ctrl A terlebih dahulu seharusnya ya. Nah, setelah di Ctrl A, kita ke data dan ke bagian text to column, pilih delimiter dan pilih koma, tab dan koma. Lalu kita klik next dan finish. Ini tuh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita
hapus data yang memang tidak terlalu dibutuhkan. Kita ambil sampai magnitude saja, yang lainnya dihapus. Lalu di drag and drop ke bawah. Setelah itu, setelah dihapus data yang tidak dibutuhkan, lalu kita rapikan juga data yang memang dibutuhkan dengan cara Ctrl A, kita ubah hurufnya dan juga fontnya. Lalu setelah itu kita save dan ubah ke dalam format CSV delimited UTF-8 agar dapat terbaca oleh sistem di QGIS-nya. Untuk namanya bisa diubah lagi atau disamakan dengan nama yang sebelumnya. Setelah itu kita buka QGIS-nya dan pastikan sudah terinstall data time manager-nya. Dalam QGIS kemudian masukkan data earthquake dalam format CSV dengan klik layer data manager, lalu kita cari foldernya ada di mana filenya. Setelah ditemukan, klik open. Setelah itu kita jangan lupa mengubah geometrinya menjadi project CRS WGS 1984. Lalu setelah tertampil datanya rapi, kita klik add. Kita klik add. Nah, setelah klik add, maka datanya akan muncul seperti berikut. Setelah itu, kita masukkan juga base map dari Google Earth agar sudah terdownload. Karena ini tidak membutuhkan koneksi, seharusnya membutuhkan koneksi internet untuk mendownload. Namun di praktikum sebelumnya pernah dilakukan juga, sehingga yang sudah terdownload itu base map-nya Google Earth. Jadi saya pakai base map dari Google Earth, kemudian kita ubah juga properties shape file dari earthquake itu sendiri dengan cara klik kanan properties. Lalu kita ubah simbologinya ke dalam kategoris. Ke dalam graduate, mohon maaf. Kemudian untuk nilainya sendiri kita ambil magnitude dan jangan lupa untuk mengubah metodenya dalam bentuk size, lalu value-nya dalam bentuk magnitude. Setelah itu klik classify dan setelah dirasa semuanya terpenuhi, maka klik apply. Dan oke, hasilnya seperti ini. Untuk membuat video, kita langsung menuju ke setting. Nah, di setting ini kita klik add layer. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul di time manager settingnya, Seperangkat, lalu kita klik add. Nah, lalu setelah ini kita melakukan time frame size-nya bisa diubah ke dalam months terlebih dahulu, atau bisa juga dengan menggunakan time frame size lainnya, bisa dalam bentuk weeks ataupun months. Di sini saya akan mencoba dalam bentuk months terlebih dahulu. Lalu setelah itu klik export video. Nah, setelah dirasa bisa terputar, langsung diekspor dan
kita simpan ke output folder sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya menyimpannya di pertemuan ke-16 di folder pemodelan spasial. Setelah itu klik OK. Untuk hasilnya sendiri dapat dilihat di folder yang sudah kita tempatkan. Tadi ada di folder pemodelan spasial pertemuan ke-16. Nah, kita buka, ada di bagian paling bawah. Oh iya, ini tadi bentuknya masih seperti ini ya. Lalu kita ubah dulu ke dalam game. Dalam aplikasi game versi 2.10. Maaf, di sini kurang kondusif. Nah, setelah itu kita masukkan file yang tadi masih tersebar. Kita klik file lalu open as layer. Setelah itu kita masukkan keseluruhan dari setiap frame yang sudah kita peroleh di folder semester 5, kemudian kita ke pemodelan spasial dan pertemuan ke-16. Di sini ada 7 frame, lalu kita input secara keseluruhannya ya. Setelah itu di Ctrl A, klik open, dan file frame sedang diinput ke dalam GIM. Lalu setelah itu kita urutkan sesuai dengan nomor urutnya dari 0, kemudian 1, 2, 3, frame 4, frame 5, frame 6. Setelah terurut, langsung kita ekspor saja filenya dengan klik file, lalu kita klik export as. Setelah itu kita berikan nama dalam format GIF. Nah, untuk namanya sendiri itu nama bebas ya, gimana keinginannya. Kalau saya sendiri menamainya dengan Earthquake tahun 2021 dalam format GIF. Lalu kita klik export. Nah, lalu di sini kita centang yang as animation, give comment, dan loop forever. Nah, yang as animation. Lalu di sini delay between frames where unspecified-nya akan muncul. Setelah itu kita ubah angkanya jadi 200 milisecond. Setelah itu klik export. Dan setelah diklik export, kita tunggu hingga proses pembuatan video animasi, peta animasi selesai. Nah, cukup ringan ya. Setelah itu kita lihat hasilnya di folder file explorer. Jadi paling atas, karena ini per bulan, sehingga rentang waktu persebarannya pun cukup lama. Nah, bisa dilihat di pojok kanan bawah. Nah, untuk itu kita juga akan membuat dengan time frame size-nya dalam rentang waktu per minggu.
Jadi biar terlihat cepat perubahannya. Nah, untuk itu kita cek kembali videonya apa jalan atau tidak. Lalu kita ubah time frame size-nya ke dalam weeks. Setelah itu kita klik export video. Dan kita masukkan ke dalam folder penyimpanan sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk itu di sini saya melakukan menyimpan filenya ke dalam folder file pemodelan spasial dengan nama folder video weeks. Lalu kita klik select folder dan klik OK. Nah, kita tunggu sampai selesai dan sudah selesai diekspor. Setelah itu kita buka kembali ke file Explorer. Terlebih dahulu kita buka GIMP-nya, lalu open as layer dan kita masukkan frame yang ada di folder video per weeks. Terdapat 10 frame dari 0 hingga 10 kita masukkan satu-satu agar berurut. Ini di close dulu GIMP-nya biar tidak tercampur dengan file sebelumnya yang per bulan. Kita buka kembali software GIMP-nya, lalu kita masukkan filenya yang ada di folder penyimpanan masing-masing. Nah, kita ke folder pertemuan 16 lagi, lalu ke video per weeks. Kita masukkan frame-nya secara keseluruhan. Nah, bisa dengan menginputnya satu-satu seperti ini, atau bisa juga dengan cara mengklik Ctrl A, lalu klik Open. Dan ini masih dalam versi manualnya ya. Jadi satu-satu diurutkan dari nomor yang paling tinggi ke nomor yang paling rendah agar bisa langsung auto terurut. Setelah semuanya masuk dan berurutan seperti ini, maka selanjutnya tinggal klik file kembali dan lakukan export as file. Nah, kita simpan videonya, peta animasi tersebut di folder video per weeks dengan nama video earthquake 2021. Setelah itu kita klik export dan setelah terekspor, maka file akan langsung tersimpan pada folder penyimpanan dalam bentuk GIF. Ya, jangan lupa tadi biar bergerak. Jadi kita simpannya dalam bentuk GIF. Nah, setelah diekspor, oh ya, sebelum ekspor kita juga masukkan delay between frames-nya sebanyak 200 milisecond dan jangan lupa klik as animation-nya agar muncul. Nah, setelah itu selesai diekspor dan kita lihat di folder video per weeks. Nah, untuk per minggu bisa terlihat perubahannya persebaran peta animasi gempa pada tahun 2021 ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.